Di sini saya akan menjelaskan apa itu suap pajak dan kasus dari suap pajak tersebut. Jadi suap pajak itu adalah salah satu masalah yang sangat lama terjadi di dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa uang ataupun barang. Hal tersebut dilakukan agar dia terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 bahwasannya menyebutkan pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan keimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang terjadi pada kasus suap pajak pada PT Jolin Bramata, yaitu terdapat beberapa tersangka. Mereka didenda sebesar 500 juta dengan subsidi 2 bulan kurungan penjara, dan untuk badan divonis 6 tahun penjara, denda 300 juta, subsidi 2 bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada keduanya berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 3.375.000 dan 1.095.000 jika mereka tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah ditetapkannya putusan hukuman tetap, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk membayar uang pengganti. Upaya untuk menghindari kasus suap pajak yaitu 1. Dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui unit kepatuhan internal yang sudah ada di semua unit kerja DJP. 2. Sosialisasi tentang gratifikasi dengan memberikan pelatihan pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai. 3. Seluruh pegawai DJP akan terus diberikan pembinaan dan penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan perilaku. 4. Mendorong seluruh unit untuk berpartisipasi membangun unit zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. 5. Melakukan publik kampanye untuk internal maupun eksternal DJP dengan upaya publikasi dan kampanye komitmen anti korupsi dari seluruh pegawai di kantor pajak maupun pada fasilitas publik. 6. Pemanfaatan whistleblowing system, yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melaporkan indikasi tindak kecurangan, pelanggaran, dan fraud di lingkungan DJP. 7. Penandatanganan komitmen integritas pimpinan. Komitmen integritas pimpinan ditandatangani oleh setiap pimpinan unit. 8. Pengawasan pelaksanaan proses bisnis oleh atasan langsung secara berkelanjutan. Internalisasi corporate value yang tujuan utamanya adalah meningkatkan sinergi antar pegawai dalam suatu unit kerja. 9. Memperkuat pengawasan oleh atasan langsung terhadap pegawai melalui program Knowing Your Employer. Masuk ke etika yang dilanggar dalam kasus suap pajak. Yang pertama ialah kode etik integritas. Kode etik integritas ini mengharuskan seorang akuntansi bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa pelayanan, dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Dalam kasus yang telah dipaparkan, akuntan tersebut tidak berintegritas atau melanggar kode etik akuntansi. Yang kedua ialah perilaku profesional. Seorang akuntan harus bersikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini sama dengan menjaga perilaku profesional. Kewajiban untuk memenuhi atau menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh
anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa. Pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Dalam kasus yang telah dipaparkan di atas, seorang akuntan tersebut tidak memiliki perilaku yang profesional. Ciri-ciri konsultan yang baik ialah yang pertama sudah memiliki izin praktik, yang kedua memiliki kompetensi keahlian, yang ketiga terdaftar sebagai AAKP, yang keempat menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran, yang kelima mematuhi undang-undang, yang keenam mampu memberikan solusi kepada klien. Penyebab pelanggaran etika. Penyebab pelanggaran etika pada kasus suap pajak: 1. Kurangnya iman dari individu tersebut. 2. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut. 3. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas dari orang tersebut. 4. Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut. 5. Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan. 6. Lingkungan tidak etis mempengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran. 7. Kurangnya saksi yang keras atau tegas di negara kita tentang pelanggaran kode etika.